Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vidi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan materi mengenai text evasion. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan saya, Antonius Aldo, memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 siapa saja. Yang pertama, terdiri dari Dani Aksan. Yang kedua, Rafito Rahmat. Yang ketiga, Cakradanu. Yang keempat, Muhammad Fitra Faizin Zahal. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, yaitu Antonius Aldo. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini mengenai text evasion, alangkah baiknya saya membacakan apa saja sih yang akan dibahas mengenai presentasi kita pada hari ini. Ada 6 pembahasan yang nanti akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi text evasion itu apa. Yang kedua, dampak evasion itu apa. Yang ketiga, text evasion ini mempunyai ketentuan hukumnya. Nah, nanti ketentuan hukumnya seperti apa. Yang keempat, upaya pencegahan dan penegakannya seperti apa. Yang kelima, penyebab adanya text evasion. Dan yang terakhir, contoh tindakan text evasion seperti apa. Selanjutnya, definisi dari text evasion. Text evasion adalah pelanggaran hukum yang terjadi ketika individu atau perusahaan sengaja menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar. Ini melibatkan tindakan ilegal untuk menyembunyikan, memanipulasi, atau melaporkan informasi palsu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap sistem perpajakan dengan cara yang melanggar hukum. Dalam kasus tertentu, wajib pajak berusaha memalsukan atau mencatat identitas, menerbitkan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan terparah dengan sengaja tidak membayar pajak berhutang. Tindakan-tindakan di atas dapat merugikan negara yang pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum. Meski begitu, tidak semua tindakan kurang bayar atau tidak membayar pajak termasuk ke dalam bentuk tax evasion. Kasus yang harus melalui proses penyelidikan atau audit perpajakan oleh pejabat berwenang. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang dapat menimbulkan sanksi, denda, atau pidana? Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada bab 2. Jadi di bab 2 ini adalah contoh tindakan dari tax evasion. Nah, jadi salah satu contoh tax evasion yang sering ditemukan ini adalah wajib pajak yang tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT dan juga membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuannya itu untuk meminimalkan beban pajak serta memperbesar biaya dengan cara yang fiktif. Nah, cara-cara yang ditempuh sudah pasti secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Di sini ada 6 contohnya. Yang pertama itu ada penghindaran pengungkapan pendapatan, di mana tidak melaporkan atau menyembunyikan pendapatan yang diterima dari berbagai sumber seperti pekerjaan, bisnis, investasi, atau aset lainnya. Terus yang kedua, pengubahan atau pemalsuan dokumen, di mana wajib pajak itu memanipulasi atau memalsukan dokumen keuangan, termasuk laporan keuangan, faktur, atau kwitansi untuk mengurangi jumlah pendapatan yang tercatat. Yang ketiga, ada penghindaran aset, yaitu menyembunyikan aset atau kekayaan dengan cara yang ilegal
Misalnya dengan membuka rekening di luar negeri yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Yang keempat, ada transfer keuntungan atau pendapatan, yaitu memindahkan keuntungan atau pendapatan ke entitas terkait atau anak perusahaan di negara dengan pajak rendah atau paradis pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Yang kelima, ada manipulasi harga transfer, yaitu memanipulasi harga transfer antara anak perusahaan atau entitas terkait, di mana tujuannya ini untuk mengurangi pendapatan yang tercatat di satu yurisdiksi dan meningkatkan pendapatan di yurisdiksi lain dengan pajak rendah. Dan yang terakhir, yaitu pencucian uang, yaitu menggunakan kegiatan ilegal atau transaksi palsu untuk menyamarkan sumber pendapatan yang sebenarnya dan menghindari pembayaran pajak. Selanjutnya ada penyebab adanya tax evasion. Tax evasion tidak semata-mata langsung saja muncul atau wajib pajak lakukan. Terjadinya suatu tindakan pasti disebabkan oleh suatu alasan. Memahami penyebab adanya penggelapan pajak dapat membantu wajib pajak mengakhiri tindakan ini. Tax evasion dalam praktik perpajakan terjadi akibat beberapa hal. Seperti yang pertama itu ada minimnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan kewajiban untuk membayar pajak, seperti halnya wajib pajak yang menganggap bahwa membayar pajak adalah beban. Ketidakpercayaan akan pengelolaan dan transparansi, ketidakmampuan pemerintah secara optimal untuk menggali potensi perpajakan. Lalu selanjutnya ini ada self-assessment. Self-assessment system sebagai sistem yang berlaku di Indonesia yang berpotensi dan memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak terutangnya sendiri. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah otoritas pajak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak atau tax evasion, dapat dikenakan penegakan hukum berat maupun ringan. Penegakan hukum ringan bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang bersifat administrasi dapat berupa denda, sedangkan penegakan hukum berat dapat dikenakan sanksi pidana. Saya akan menjelaskan dampak tax evasion. Tax evasion memiliki dampak yang signifikan pada individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dari tax evasion. Yang pertama, hilangnya pendapatan negara. Yang pada tax evasion ini mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pemerintah yang dapat mengganggu kemampuan negara untuk memberikan layanan publik dan infrastruktur yang diperlukan. Yang kedua, ketidakadilan dan ketimpangan. Jika sejumlah orang atau perusahaan berhasil menghindari pajak, beban pajak akan lebih berat bagi mereka yang membayar secara jujur, sehingga meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, gangguan pada sistem perpajakan. Tax evasion merusak integritas sistem perpajakan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, dan dapat menyebabkan ketidakpatuhan secara luas. Yang keempat, merosotnya kepercayaan masyarakat. Tax evasion dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perpajakan dan pemerintah secara keseluruhan. Yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. Tax evasion dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dengan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan dan investasi, serta memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, dampak sosial dan moral.
Tax evasion juga memiliki dampak sosial dan moral yang negatif. Praktik ini menciptakan persepsi bahwa ada kesenjangan dalam kewajiban pajak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perpajakan. Hal ini dapat merusak iklim sosial dan moral di masyarakat serta mengurangi kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 mengenai ketentuan hukumnya. Jadi dalam undang-undang tersebut, apabila wajib pajak ini tidak menyampaikan SPT atau telah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, maka wajib pajak ini akan terkena sanksi denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah dari pajak terutangnya. Nah, jadi penggelapan pajak atau tax evasion adalah tindakan melanggar hukum di Indonesia. Nah, terus di Indonesia sendiri ini memiliki peraturan lebih lanjut untuk memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Nah, hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia ini ada pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, dalam undang-undang tersebut, apabila wajib pajaknya tidak menyampaikan SPT atau telah menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar seperti yang ada di PPT, maka akan dikenakan sanksi dengan denda setinggi-tingginya ini sebesar 2 kali jumlah pajak terutang. Dan apabila ternyata terdapat unsur pidana di dalamnya, maka wajib pajak ini dikenakan kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara. Nah, pasal 38 Undang-Undang KUP yang berbunyi itu, yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya itu tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatannya tersebut ini merupakan tindakan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A, dan akan didenda paling sedikit ini 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak ini akan dikenakan 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau bisa juga dipidana dengan kurungan paling singkatnya ini 3 bulan dan paling lamanya ini selama 1 tahun. Sedangkan pada pasal 39 dijelaskan juga apabila wajib pajak dengan sengaja melakukan, yang pertama, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikannya namun isi di dalamnya tidak sesuai atau tidak lengkap. Yang keempat, menolak untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Yang kelima, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu, dan atau yang keenam, tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Yang kedelapan, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 tentang upaya pencegahan dari penegakan. Terdapat 5 upaya pencegahan dan penegakan. Yang pertama, terdapat penyuluhan dan edukasi. Pemerintah dan otoritas perpajakan harus menyediakan informasi dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, konsekuensi pelanggaran, serta manfaat kepatuhan. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dengan benar. Yang kedua, pengawasan dan audit. Otoritas perpajakan harus meningkatkan pengawasan terhadap laporan dan melakukan audit secara teratur.
Hal ini mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, transaksi bisnis, dan penggunaan skema perpajakan yang kompleks untuk mengidentifikasi indikasi tax evasion. Yang ketiga, perbaikan sistem perpajakan. Sistem perpajakan harus diperbaiki secara terus-menerus untuk mengurangi celah dan kesalahan yang dapat dimanfaatkan untuk tax evasion. Hal ini mencakup penyederhanaan peraturan perpajakan, pengurangan keringanan pajak yang disalahgunakan, serta peningkatan transparansi dan kepatuhan perpajakan. Yang keempat, kolaborasi dan pertukaran informasi. Kerjasama antara otoritas perpajakan di tingkat nasional dan internasional sangatlah penting. Pertukaran informasi yang efektif tentang transaksi keuangan, rekening bank, dan kepemilikan aset dapat membantu mengungkap praktik tax evasion yang melintasi batas yurisdiksi. Dan yang terakhir, sanksi dan hukuman yang tegas. Penting bagi otoritas perpajakan untuk memberlakukan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelaku tax evasion. Ini termasuk denda, bunga atas tunggakan pajak, pemulihan aset ilegal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 yaitu mengenai tax evasion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.